wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Nasrullah dengan NIM 112411391, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Keuangan yang dibimbing oleh Ibu Purwanti SPDMM. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang UMKM Rasa Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas serta bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat menyaksikan. Latar belakang UMKM Rasa Nusantara merupakan usaha kuliner rumahan yang berdiri sejak tahun 2020. Usaha ini bergerak di bidang produksi dan penjualan makanan tradisional Indonesia, seperti nasi kotak, kue basah, dan aneka cemilan lokal. Rasa Nusantara dikelola secara mandiri oleh pemiliknya dan berlokasi di kota Cikarang. Lalu ada tujuan dan metode analisis. Alasan saya memilih UMKM ini sebagai objek penelitian adalah karena usaha ini masih mencatat keuangannya secara sederhana dan belum pernah melakukan analisis laporan keuangan secara formal. Melalui mini project ini, saya ingin membantu pemilik usaha memahami kondisi keuangannya, apakah usaha ini berjalan dengan sehat, dan bagaimana kinerjanya selama periode berjalan. Tujuan dari analisis ini ada 3. Pertama, menyusun laporan keuangan sederhana yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Kedua, menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan beberapa rasio utama seperti rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Ketiga, memberikan rekomendasi bagi pemilik usaha agar pengelolaan keuangannya dapat lebih efektif dan efisien. Lalu, metode yang saya gunakan adalah analisis rasio keuangan. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban, menghasilkan laba, dan mengelola modalnya. Data keuangan diperoleh melalui wawancara dengan pemilik dan pencatatan penjualan selama 1 tahun terakhir. Selanjutnya ada data keuangan. Berikut adalah data keuangan sederhana dari UMKM Rasa Nusantara untuk tahun 2024. Yang pertama ada penjualan bersih sebesar 120 juta rupiah. Yang kedua ada harga pokok penjualan sebesar 70 juta rupiah. Yang ketiga ada biaya operasional 20 juta rupiah sehingga diperoleh laba bersih sebesar 30 juta rupiah. Selain itu, total aset usaha tercatat sebesar 80 juta rupiah dengan kewajiban sebesar 20 juta rupiah dan modal pemilik 60 juta rupiah. Data ini kemudian digunakan untuk menghitung rasio keuangan. Selanjutnya ada hasil analisis dan interpretasi. Pertama, rasio likuiditas atau current ratio diperoleh dengan membandingkan aset lancar terhadap kewajiban, yaitu 80 juta dibagi 20 juta. Hasilnya adalah 4,0, artinya setiap 1 rupiah utang jangka pendek dapat dijamin oleh 4 rupiah aset lancar. Ini menunjukkan kondisi likuiditas yang sangat baik. Kedua, rasio profitabilitas atau net profit margin adalah laba bersih dibagi penjualan. Dari data 30 juta dibagi 120 juta menghasilkan 25%. Ini berarti setiap 1 rupiah penjualan memberikan laba bersih sebesar 25 sen, menunjukkan efisiensi yang cukup tinggi. Ketiga, rasio solvabilitas atau debt to equity ratio diperoleh dari kewajiban dibagi modal pemilik, yaitu 20 juta dibagi 60 juta menghasilkan 0,33. Nilai ini menunjukkan struktur modal yang sehat karena sebagian besar kegiatan usaha dibiayai oleh modal sendiri, bukan dari pinjaman. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi keuangan UMKM Rasa Nusantara tergolong baik dan stabil.
Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa UMKM Rasa Nusantara memiliki kinerja keuangan yang positif, likuiditas tinggi, profitabilitas baik, dan struktur modal yang sehat menunjukkan usaha ini berjalan dengan efisien. Namun, masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Pertama, sebaiknya pemilik mulai menggunakan pencatatan keuangan digital, misalnya dengan Excel atau aplikasi kasir agar data lebih rapi. Kedua, perlu dilakukan pengendalian biaya bahan baku karena harga bahan makanan sering berubah dan memengaruhi margin laba. Ketiga, pisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha agar laporan keuangan menjadi lebih akurat. Dan terakhir, UMKM bisa mulai berinvestasi kecil dalam promosi online untuk memperluas pasar.